Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu Pterygium Analisis Digital dan Deteksi Selaput Mata Kornea dan Perhitungan Luas Tutupan Citra. Betul. Kelompok kami ada siapa aja? Ada Danis. Syafiq. Dan Hani. Oke. Oke, lanjut. Apa sih itu pterygium? Pterygium itu istilahnya adalah sebuah pertumbuhan jaringan fibropercolar non kanker yang tumbuh dari Jonkatif atau biasa kita sebut itu di bola mata putih. Nah, itu bisa selaput-selaput mata itu menuju ke kornea gitu. Terus gejalanya itu apa aja? Pertama ada gejala mata merah, iritasi, pandangan kabur jika sudah menutupi pupilnya. Terus urgensi. Kenapa kita pengen buat sebuah deteksi itu? Karena deteksi itu membantu menentukan tingkat keparahan untuk tindakan medis lebih lanjut seperti itu. Baik. Oke, kira-kira latar belakang yang di permasalahan kita ini ada apa aja? Pertama, terkadang kita tidak terlalu memperhatikan kesehatan kita, khususnya pada mata gitu kan. Padahal mata ini adalah anggota yang sensitif dan harus krusial banget untuk kita perhatikan sebenarnya gitu. Nah, kenapa? Aspeknya apa aja? Pertama adalah subjektivitas medis. Nah, di sini adalah menentukan luas tutupan kornea seringkali bersifat perkiraan karena kan kadang kalau misalnya kita ke dokter itu wah perkiraan wah ini ada nih tapi masih perkiraan dokter walaupun dokter udah ahli gitu kan tapi tetap manusia ada human errornya gitu kan. Nah, terus terus kita membuatlah inisiasi untuk kebutuhan otomasi ini. Dibutuhkan sistem yang mampu melakukan segmentasi selaput secara objektif dan menentukan presentasi luas secara matematis. Jadi sesuainya by system seperti itu. Baik, Oke, berikutnya kita bahas yaitu batasan sistem dan dataset pada sistem ini ya. Mengapa kita menggunakan citra vektor digital? Aplikasi ini difokuskan pada citra digital yang terkontrol. Untuk citra mata asli, variasi warna mata, iris, dan kondisi pencahayaan itu memerlukan pendekatan ditindak lanjut. Dan penggunaan model deep learning menjadi sarana untuk pengembangan deteksi pada citra mata asli yang heterogen. Nah, adapun alur kerja aplikasi kita, yang pertama kita menginput citra gambar mata yang akan diperiksa. Berikutnya akan dilakukan yaitu ROI kornea atau scan otomatis atau manual marking. Lalu setelah di marking yang kita aplikasi lakukan adalah segmentasi, yaitu visualisasi dan hitung persentase berdasarkan data citra yang sudah diinput barusan. Yang terakhir yaitu output, yaitu hasil dari visualisasi dan perhitungan presentasi dari aplikasi. baik. Di sini ada deteksi kornea Hawk Transform. Fungsi Affine Circle digunakan untuk mencari area kornea secara otomatis berdasarkan tepi lingkaran. Menggunakan circular transformation, parameter sensitivitas yang kita pakai yaitu 0,92. Rentang radius adiptif 10 sampai 45% lebar dari gambar. Nah, di sini ada segmentasi ruang warna HHV. Warna kemerahan selaput dideteksi lebih akurat menggunakan kanal hue dibandingkan RGB. Jadi di sini untuk pemrogramannya yang telah kita buat yaitu selaput pterygium warna kemerahan saturasinya kita tinggiin gitu. Merahnya ada di angka lebih dari 0,07 dan untuk warna selanjutnya kurang dari 92 max selaput merah dan S1 batas untuk P02. Slider memungkinkan tuning ambang batas saturasi secara real time. Oke, kita masuk ke optimasi morfologi citra. Eh, ini adalah morfologi perubahan gitu kan, dari yang citra awal sampai ini. Langkahnya adalah pembersihan hasil segmentasi kasar. Pertama adalah dengan metode Boer-Font. Itulah menghapus objek atau noise di bawah 30 pixel. Terus kedua adalah enclose,
menutup celah kecil pada selaput yang terdeteksi, dan infill, mengisi lubang di dalam area selaput. Terus di sini kita ada klasifikasi tingkat keparahan gitu, karena kan nanti akan dihasilkan dan kita akan memunculkan gitu Ya, sebuah benar. hasil dari persentasenya gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan kurang dari 5% dari tingkat itu bisa dikatakan normal karena tidak terindikasi di selaput itu masuk ke dalam kornea gitu. Terus 5% sampai 10% itu mengkategorikan pterygium ringan gitu. Kenapa? Karena itu masih melewati imbus tapi masih jauh dari pupil gitu. Terus ada 10% sampai 20% jadi pterygium yang sedang sudah mulai mendekati tepi pupil. Nah, pupil. Terus eh, nah, lebih dari 20% itu masuk ke pterygium berat. Kenapa? Karena itu sudah menutupi sumbu penglihatan pupil. Jadi itu udah parah dan bisa apa ya, lebih ke dokter gitu untuk pengecekan lebih lanjut seperti itu. Baik. Di sini ada aplikasi MATLAB. Aplikasi yang dibangun dengan UI control yang interaktif, yaitu bisa dilihat panel kiri itu untuk citra asli, panel kanan untuk segmentasi masking hijau, dan slider thresholding dinamis display text untuk status dan keparahan. Di sini kami sudah membuat, yaitu di UI-nya tersebut buka gambar untuk pilih vektor yang akan kami bakalan cek segmentasi keparahannya. Di sini kita ada dua mode, yaitu scan otomatis yang langsung uh, mendeteksi di mana kerusakan pada area mata pterygium tersebut. Dan di sini ada juga tandai manual jika ingin, yaitu kita bisa klik dua kali dengan cara kita klik di titik kornea dan di pinggiran korneanya. Baik, lanjut. Oke, adapun kesimpulan dan pengembangan. Yang pertama yaitu efektivitas algoritma. Sistem berhasil melakukan deteksi otomatis area kornea dan segmentasi warna merah dengan akurasi tinggi pada citra yang terkontrol. Lalu saran untuk pengembangan aplikasi ini di masa depan yaitu dengan kita mengintegrasikan deep learning seperti UNet atau CNN. Untuk apa? Untuk menangani kompleksitas foto mata asli dan variasi iris. Oke, Baik, kita masuk ke dalam deploy-nya oke. aplikasi. Baik, di sini untuk program yang kami telah buat ya. Ini cara pakainya juga kami udah tulis, termasuk nama kelompoknya yaitu Dani Faisali, Muhammad Ani Promadin, dan Muhammad Syafi. Oke, lanjut slide. Baik, langsung aja kita demo untuk aplikasinya. Di sini deteksi pterygium. Kita buka gambar sesuai dengan Zoom tadi. Coba kita buka gambar. Ini untuk mata normal. Kita scan otomatis. Oke, di sini presentasi tutupan kornea 00. Normal, tidak ada selaput. Ini kalau misalnya kita mau tandai manual. Contoh, ini pertama di titik kornea. Dan di sini untuk di pinggir kornea. Nah, dia langsung otomatis. Oke, baik kita buka gambar sekarang. Untuk pterygium ringan. Oke, baik. Di sini Oke, langsung kita scan otomatis. Nah, di sini karena angkanya lebih dari 5%, yaitu termasuk pterygium ringan. Nih, bisa dilihat selaput merahnya sudah mendekati area kornea mata. Kita coba untuk pterygium sedang. Baik, kita scan otomatis. Nah, di sini berfungsi ya. Ini udah mendekati area pupil mata, makanya dia termasuk golongan sedang. Sekarang kita buka yang berat. berat banget nih. Berat banget ini. Banget ini. Oke, lanjut. Nih, Ya, kita tandai manual kali ya, biar asik. Satu sama pinggiran. Area pupil nah, sama pinggiran. Sip. Di set. sini masuknya udah Udah. pterygium Coba otomatis, berat. Pak. Oke, yang Otomatis, Pak. otomatis ya langsung. Oh, Nah, sama di aja. sini otomatis 23 sama aja. Tuh. Jadi Baik. ada otomatis atau manual, punya pilihan sendiri ya, Kak. Jadi kalau manual ini kalau misalnya kita mau yang lebih akurat gitu ya. Iya, Betul, benar. bisa. Biar lebih presisi gitu lah ya. Ya. Bisa. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita
presentasikan untuk model atau tugas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.